Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang belum sepenuhnya keluar? Seperti ada bakat, keterampilan, atau ide-ide brilian yang masih tertidur di dalam diri, menunggu untuk dibangunkan. Nah, faktanya, setiap orang punya potensi luar biasa, tapi seringkali kita nggak menyadarinya, atau bahkan nggak percaya bahwa kita bisa lebih dari sekarang. Masalahnya, dunia ini suka banget memberikan kita kenyamanan palsu. Teman, keluarga, atau lingkungan sering bilang, "Kamu udah cukup baik kok, nggak usah terlalu ngoyo," atau "nikmati aja hidup apa adanya." Padahal, ini bisa jadi jebakan. Bukannya memotivasi, justru bikin kita terjebak dalam zona nyaman dan malas menggali potensi lebih dalam. Kamu pasti pernah merasakan dorongan kecil di dalam hati yang bilang, "Aku bisa lebih dari ini." Tapi, seringkali suara itu tenggelam oleh kesibukan sehari-hari, scrolling media sosial, binge-watching serial, atau sekadar terjebak dalam rutinitas yang nggak memberi tantangan baru. Alhasil, potensi besar yang kamu punya cuma jadi sekadar angan-angan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menggali potensi itu? Jawabannya sederhana, mulai sadari bahwa kamu punya lebih dari yang terlihat sekarang. Mulai eksplorasi, cari tahu apa yang bikin kamu bersemangat, dan jangan biarkan kenyamanan sesaat menutupi peluang luar biasa yang bisa kamu raih. Kenyamanan itu kayak selimut hangat pas hujan, enak, bikin betah, tapi kalau kelamaan bisa bikin kamu malas gerak. Banyak orang terjebak dalam hidup yang biasa saja, bukan karena mereka nggak punya potensi, tapi karena mereka memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Pikirkan ini, kamu punya kesempatan buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tapi malah memilih untuk diam di tempat demi kenyamanan sesaat. Sounds familiar? Jangan sampai kamu mengorbankan dirimu yang bisa menjadi hebat hanya demi tetap merasa aman dan gak keluar dari zona nyaman. Beban terbesar dalam hidup itu bukan kerja keras atau kegagalan, tapi potensi yang gak pernah digunakan. Kamu gak akan menyesal karena pernah gagal, tapi kamu bakal menyesal karena gak pernah mencoba. Bayangkan suatu hari kamu melihat ke belakang dan sadar, dulu aku bisa aja ngelakuin ini, tapi aku gak pernah mencobanya. Gimana rasanya? Jadi, daripada duduk manis dan menerima keadaan begitu saja, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah aku benar-benar puas dengan hidupku sekarang? Atau aku cuma takut mengambil langkah baru? Kalau jawabannya yang kedua, itu tandanya kamu harus bangkit dan mulai bergerak. Coba bayangin, 5 tahun dari sekarang, kamu mau jadi seperti apa? Punya pekerjaan impian? Hidup lebih sehat dan bahagia? Atau masih stuck di tempat yang sama sambil bertanya-tanya, kok hidup gue gini-gini aja? Banyak orang tuh nggak pernah benar-benar memikirkan apa yang mereka inginkan. Mereka cuma ikut arus, menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Sekolah, kerja, nikah, pensiun, tanpa pernah berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku mau? Visi itu penting, karena tanpa arah yang jelas, kamu cuma berjalan tanpa tujuan. Jangan cuma mengejar standar yang ditetapkan orang lain. Temukan apa yang benar-benar berarti buat kamu. Apa yang bikin kamu bersemangat bangun pagi? Apa yang bikin kamu merasa hidup? Itu yang harus kamu kejar. Dan ingat, visi bukan sekadar daftar keinginan di kepala. Kamu harus merasakan dan bertindak. Buat tujuan yang bisa bikin kamu bersemangat setiap hari, yang bikin kamu rela bangun lebih awal dan kerja lebih keras. Hidup terlalu singkat buat sekadar mengikuti arus, jadi tentukan kemana kamu mau pergi dan mulai melangkah. Kalau kamu takut gagal, selamat, itu artinya kamu manusia. Tapi masalahnya, kalau kamu terus-terusan menghindari kegagalan, kamu juga otomatis menghindari kesuksesan. Gagal itu bukan musuh, tapi bagian dari permainan. Semua orang yang sukses pernah gagal berkali-kali. Bedanya, mereka nggak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Justru dari kegagalanlah kamu belajar, tumbuh, dan jadi lebih kuat. Bayangin kalau seorang bayi takut jatuh waktu belajar jalan, mungkin sampai sekarang dia masih merangkak. Tapi nggak gitu kan, bayi jatuh, nangis sebentar, terus coba lagi. Harusnya kita juga begitu. Kadang,
Kamu sibuk membayangkan gimana kalau gagal, sampai lupa betapa menyenangkannya proses perjalanan itu sendiri. Serius, perjuangan menuju tujuan seringkali lebih memuaskan daripada hasil akhirnya. Dan yang paling penting, bahkan kalau targetmu nggak sepenuhnya tercapai, kamu tetap menang. Kenapa? Karena kamu berkembang, belajar, dan jadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara orang lain masih sibuk takut melangkah, kamu sudah selangkah lebih maju. Jadi, lebih baik gagal berkali-kali daripada nggak pernah mencoba sama sekali, kan? Coba bayangin, suatu hari di masa depan, kamu bertemu dengan versi terbaik dari dirimu. Versi yang seharusnya bisa kamu capai kalau saja kamu berani mencoba, mengambil risiko, dan nggak menyerah terlalu cepat. Bayangkan dia menatapmu dan berkata, "Kita sebenarnya bisa jauh lebih hebat, tapi sayangnya, kamu terlalu takut untuk melangkah." Mengerikan bukan? Itulah neraka sejati. Hidup dalam penyesalan karena kamu menyadari bahwa kamu bisa lebih, tapi nggak pernah benar-benar berusaha. Banyak orang takut gagal, tapi mereka lupa kalau ketakutan terbesar seharusnya adalah penyesalan di masa depan. Karena beda dengan kegagalan, penyesalan itu nggak bisa diubah. Kamu bisa belajar dari kegagalan dan bangkit lagi, tapi waktu yang terbuang nggak akan pernah bisa kamu tarik kembali. Jadi sekarang, tanyakan ke diri sendiri, apakah aku mau hidup dengan perasaan seandainya saja dulu aku berani mencoba, atau aku mau hidup dengan rasa bangga karena aku sudah melakukan yang terbaik? Pilihan ada di tanganmu. Kalau hidupmu terasa nyaman-nyaman aja, hati-hati. Bisa jadi itu pertanda kamu lagi diam di tempat. Soalnya, pertumbuhan itu nggak pernah datang dari kenyamanan. Semua orang yang sukses, kuat, dan tangguh pasti pernah melewati fase nggak enak dalam hidupnya. Coba deh evaluasi diri. Di bagian mana kamu masih kurang? Fisik, mental, finansial, sosial? Kalau ada area yang masih jauh dari yang kamu inginkan, itu berarti ada tantangan yang perlu kamu hadapi. Dan ya, tantangan itu pasti nggak nyaman. Tapi justru di situ letak keajaibannya. Ketidaknyamanan adalah guru terbaik. Saat kamu berani melangkah keluar dari zona nyaman, kamu bukan cuma jadi lebih kuat, tapi juga menemukan potensi yang mungkin selama ini tersembunyi. Jadi, kalau ada sesuatu yang terasa sulit, jangan langsung kabur. Hadapi, rasakan, karena justru disitulah kamu sedang berkembang. Ingat, diam di tempat mungkin terasa aman, tapi itu juga berarti kamu nggak kemana-mana. Motivasi itu bagus, tapi ada satu masalah besar. Motivasimu nggak akan selalu ada. Kadang semangat membara, kadang mager luar biasa. Kalau kamu cuma mengandalkan motivasi, siap-siap aja hidupmu jalan di tempat. Solusinya? Disiplin. Disiplin itu seperti otot, makin sering dilatih, makin kuat. Mungkin awalnya berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Contohnya, kalau kamu ingin lebih sehat, jangan tunggu sampai ada motivasi buat olahraga. Mulai aja dulu, lari 5 menit, angkat beban ringan, atau sekadar jalan kaki. Lama-lama, tubuhmu terbiasa dan malah bakal cari sendiri aktivitas itu. Perubahan besar nggak datang dari tindakan spektakuler sesekali, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mau sukses, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan tiap hari. Mungkin awalnya berat, tapi percayalah, usaha ini hampir nggak pernah mendatangkan penyesalan. Jadi jangan nunggu mood bagus buat mulai. Lakukan aja. Karena yang benar-benar bikin perbedaan adalah konsistensi, bukan motivasi. Kamu itu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi masalahnya, seringkali kita milih jalan yang gampang dan nyaman, bukan yang bikin kita berkembang. Padahal, tantangan dan risiko itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Setiap kali kamu memilih untuk nggak mengambil tantangan, kamu secara nggak sadar juga memilih untuk tetap di tempat. Dan yang lebih parah, kamu membiarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Bukankah lebih seru kalau kamu yang mengendalikan rasa takut, bukan sebaliknya? Tantangan ada bukan buat menjatuhkanmu, tapi buat membuktikan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dan ingat, dalam hidup ini, kamu selalu punya pilihan.
Tetap di zona nyaman dan menyesal nanti, atau ambil risiko dan lihat sejauh apa kamu bisa berkembang. Mau jadi orang yang biasa-biasa aja, atau seseorang yang bisa bangga sama diri sendiri? Semua tergantung keputusanmu. Keberanian bukan berarti nggak takut, tapi tetap melangkah meskipun takut. Udah cukup mikir, cukup ragu, cukup menunda. Sekarang saatnya bertindak. Karena kalau kamu terus menunggu waktu yang tepat, percaya deh, waktu itu nggak akan pernah datang. Hidup ini panjang, tapi juga terlalu berharga buat dihabiskan tanpa mencapai potensi terbaikmu. Jangan sampai 10 atau 20 tahun ke depan, kamu melihat ke belakang dan bertanya, kenapa dulu aku nggak mulai lebih awal? Jangan terjebak dalam pola besok aja. Mulai sekarang juga. Nggak harus langsung besar, cukup satu langkah kecil. Satu keputusan buat bergerak, satu kebiasaan baru yang bikin kamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Dunia ini punya banyak kemungkinan, tapi nggak ada yang akan terjadi kalau kamu cuma diam. Waktunya berhenti ragu dan mulai melangkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.